konsep yang dilakukan atau metode Bahar Demit bagaimana memancing lawan dengan cara-cara seperti itu ternyata mujarab dan justru menuai banyak dukungan yang justru dukungan itu dihibahkan kepada Bahar Demit yang mungkin saja pendukung itu yang tadinya memang merasa diwakili oleh teman-teman seperjuangan ini, tapi dengan terpancingnya situasi itu, justru dukungan mereka akhirnya berubah mengalir kepada dukungan Bahar Demit. Ini analisa beberapa teman-teman yang akhirnya menyimpulkan bahwa seharusnya situasi yang seperti apapun juga, memang kita tidak boleh terpancing dengan hal-hal yang seperti ini. Meskipun memang betul-betul ini memang membuat geram, membuat emosi ketika melihat mulutnya si Bahar Demit dengan statement-statement seperti itu, dengan kelakuan seperti itu. Tapi sekali lagi, kita ini kan mewakili orang-orang yang kadang-kadang tidak paham yang sebenarnya. Tidak mengerti yang sebenarnya yang terjadi di belakang layar ini. Assalamualaikum sahabat Awi Kertapati, kita kembali di Opini Awi Kertapati Channel. Bareng-bareng gue kan pendatang di sini, tamu. Lah gue ditahan sama polisi, harus bisa jalan ini. Dari tadi kau alasan begitu terus. Udah alasan bego. Udah, lo. Udah. Oke, gue tunggu. Nah, mantep. Salut gue kalau lo kemari. Iya. Iya, mantep, mantep. Gue tunggu. Ayo. Lo jangan framing. Iya, Salam. Ya. Waalaikumsalam. Dengan Kapolres Tangerang ini. Iya, ada apa, Pak? Halo. Iya, halo, Pak. Iya. Jangan siapa lebih dulu bikin tantangan. Lapan lo di WA kan kelihatan di grup. Kita bahas yang kemarin, yang pasti Anda sudah melihat dengan seksama video-video yang beredar di media sosial, di platform manapun, mengenai duel antara Tengku Kori dan Bahar Demit. Di sini saya tidak sedang membahas Tengku Korinya, tapi sedang membahas bagaimana konsep dari Bahar Demit melakukan hal serupa yang terus diulang-ulang. Konsepnya seperti itu, menantang orang, memaki-maki orang, menggeruduk orang, dengan ya tentu saja dengan para Kurowonya. Artinya jarang sekali Bahar Demit ini datang sendirian. Apalagi di sini selalu saja yang menjadi pertanyaan, kenapa aparat setempat dari mulai Polsek, Polres dilibatkan? Apakah memang dikondisikan atau bagaimana? Itu kadang-kadang yang menjadi pertanyaan publik. Dan dari mungkin ya pemirsa yang melihat video ini, entah 10 orang, entah 20, entah berapa, saya yakin 20%-nya pasti punya pertanyaan yang sama dengan apa yang saya tanyakan ini. Dan pertanyaan ini juga tidak hanya mewakili diri saya. Saya beberapa saat kemarin juga komunikasi dengan yang lainnya, dengan teman-teman seperjuangan yang selalu menyuarakan, selalu melawan hegemoni dari klan Ba'alawi atau para habaib yang ada di Indonesia ini. Nah, konsep atau metode atau cara Bahar Demit ini selalu diulang-ulang seperti itu. Ditantang dulu melalui media sosial, kemudian dengan makian, dengan macam-macam lah omongannya, kemudian mengkondisikan massa di situ, kemudian aparat setempat dikondisikan. Meskipun itu jarang terjadi, akhirnya terjadi baku hantam. Hanya sebatas memang di level ya nge-move gitu loh, atau tes ombak. Ya, ini yang menjadi kasihan adalah meskipun itu tugas daripada penegak hukum atau dari tugas Kamtibmas agar situasi
kondisi di masyarakat ini tetap terjaga keamanannya, yaitu memang tugas kepolisian. Tapi kenapa selalu diprank oleh Bahar Demit ini? Yang kemarin akhirnya kan tidak jadi. Hanya saling move melalui media sosial dan dilihat dan ditonton banyak orang. Termasuk saya kemarin juga me-upload videonya Tengku Kori. Dan reaksinya luar biasa. Banyak yang mendukung Tengku Kori. Nah, kembali kepada Bahar Demit. Dari konsep-konsepnya itu, akhirnya publik mempertanyakan kembali, kenapa suguhan-suguhan yang dibawakan oleh Bahar Demit ini tetap saja menjadi konsumsi yang gurih, konsumsi yang nikmat, apalagi dari para pendukung Bahar Demit. Dalam hal ini masih terkait dengan nasab klan Bahlawi. Itu semakin tinggi peminatnya kepada Bahar Demit. Nah, kalau memang itu tujuannya, berarti Bahar Demit ini mencoba tes ombak ke publik, khususnya yang dibidik itu adalah para penggemar, para pendukung-pendukung Bahar Demit. Dan luar biasa sekali apresiasinya dari grassroots ini atau dari kelompok masyarakat bawah ini yang mendukung Bahar Demit. Mau tidak mau, karena itu memang faktanya seperti itu, dan Anda bisa lihat channelnya si Bahar Demit. Dukungan terus mengalir dari Bahar Demit dengan membranding dirinya bahwa dia itu bukan seorang pengecut, bahwa dia itu adalah benar-benar mempunyai darah Rasulullah. Di sini disimbolkan keperkasaannya seperti si Bahar Demit itu. Tidak pernah takut dengan siapapun juga. Berani melawan kebatilan, berani melawan ketidakadilan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, dari fakta yang terjadi atau fakta peristiwa yang disiarkan oleh beberapa pihak atas kejadian rencana duel antara Tengku Kori dan Bahar Demit, muncul lagi pertanyaan, ini siapa yang menggagas? Apakah murni dari Bahar Demit atau dari siapa yang mengkondisikan peristiwa ini, duel yang akhirnya tidak terjadi, hanya ngopi-ngopi saja. Di situ kita bisa lihat siapa perencananya ini. Kemudian muncul lagi pertanyaan, kalau dari peristiwa itu hanya tes ombak, menarik simpati, dukungan kembali kepada Bahar Demit, berarti memang itulah tujuan yang sebenarnya. Dan yang dirugikan siapa di sini? Tentu saja dari pihak teman-teman seperjuangan yang selama ini terus menyuarakan melawan hegemoni klan Bahlawi atau para habaib yang ada di Indonesia ini, lama-lama juga akan menjadi blunder. Karena ternyata dari konsep yang dilakukan atau metode Bahar Demit bagaimana memancing lawan dengan cara-cara seperti itu ternyata mujarab dan justru menuai banyak dukungan, yang justru dukungan itu dihibahkan kepada Bahar Demit, yang mungkin saja pendukung itu yang tadinya memang merasa diwakili oleh teman-teman seperjuangan ini, tapi dengan terpancingnya situasi itu, justru dukungan mereka akhirnya berubah mengalir kepada dukungan Bahar Demit. Ini analisa beberapa teman-teman yang akhirnya menyimpulkan bahwa seharusnya situasi yang seperti apapun juga, memang kita tidak boleh terpancing dengan hal-hal yang seperti ini.
Meskipun memang betul-betul ini memang membuat geram, membuat emosi ketika melihat mulutnya si Bardemit dengan statement-statement seperti itu, dengan kelakuan seperti itu. Tapi sekali lagi, kita ini kan mewakili orang-orang yang kadang-kadang tidak paham yang sebenarnya. Tidak mengerti yang sebenarnya yang terjadi di belakang layar ini. Nah, seharusnya ini teman-teman lain ya, sahabat-sahabat seperjuangan ya, yang terus menyuarakan dan melawan hegemoni klan Balawi ini, seharusnya jangan terpancing dengan kelakuan-kelakuan contoh ya si Habib Bardemit ini. Dan ini mungkin juga nanti akan terus digelorakan dari klan Balawi yang punya karakter mirip-mirip Bardemit dan melakukan juga pancingan-pancingan yang menyulut emosi, akhirnya kita terpancing dan justru malah terperangkap kepada permainan klan Balawi. Yang akhirnya apa? Yang awalnya soal nasab klan Balawi yang sudah menjadi rame dibicarakan terus, berawal dari statement Gus Fuad Pleret yang mengatakan bahwa Habib itu ngapain lagi ceramah di Indonesia? Udah nggak penting lagi Habib. Nasab-nasab, telek benjret dan lain sebagainya. Yang akhirnya tesis Kiai Haji Madun yang memang sudah dibuat sebelum statement Gus Fuad itu menjadi terus diperbincangkan. Nah, sebetulnya konsep ilmiah itulah yang diharapkan para sesepuh, para kiai, ya tentu saja beliau-beliau yang ada, yang mungkin sekarang ini masih menduduki jabatan struktural di PBNU atau mungkin yang pernah menjabat struktural di PBNU menginginkan bahwa pro dan kontra mengenai nasab klan Balawi ini, ya jangan. Justru dibelokkan atau justru malah menjadi konflik-konflik internal atau eksternal yang parameternya adalah menjadi konflik fisik, konflik caci maki. Itu yang diharapkan oleh para ulama-ulama sepuh, Nahdlatul Ulama, bahkan sampai kepada tingkat kultural, natural. Jadi sekali lagi, konsep-konsep yang seperti itu yang dibuat oleh klan Balawi, teman-teman semua seharusnya jangan terpancing. Ini bukan saya yang ngomong. Ini mewakili teman-teman seperjuangan semuanya. Agar apa yang kita suarakan ini terus berkembang dengan baik, dengan progres yang benar-benar ini menjadi edukasi kepada masyarakat soal nasab klan Balawi yang itu sudah puluhan tahun lestari di bumi pertiwi, ya, dan itu menjadi yang dikultuskan oleh kaum Nahdliyin sebagai sesuatu yang keramat, yang terus harus dipuja-puja karena mempunyai makna surga. Padahal kalau dalam penelitian secara ilmiah, semua keyakinan yang ada dalam diri kita, baik keyakinan soal perasaan, soal hati, bahkan sampai iman, sampai ke akal, memang tidak bisa bahwa nasab klan Balawi ini secara ilmiah terverifikasi, tervalidasi, bahkan terkonfirmasi. Ya, meskipun tokoh-tokoh NU, PBNU yang di struktural sendiri mengatakan, udah nggak usah tanya-tanya kitab. Tapi hari ini, masyarakat Indonesia, bahkan dunia, sebetulnya sudah sama haknya di depan publik untuk berargumentasi, untuk menuangkan sebuah ide, gagasan mereka. Karena bagaimanapun juga, sekuat diri kita, sepandai diri kita,
ya kita tetap sama di mata Tuhan. Kita tetap sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita diciptakan dari zat yang sama, dari tanah. Kan kurang lebih seperti itu. Para sesepuh bilang, ulama kiai. Jadi kalau ingin menghentikan suara-suara dari bawah, argumentasi-argumentasi dari bawah yang di floor melalui media sosial, pelarangan, suruh diam, bahkan ada yang mengatakan kalau bukan ahlinya, konteksnya nasab, jangan bicara, mending diam saja. Sebetulnya itu memandulkan otak atau memandulkan pikiran bangsa ini. Biarkan saja mereka berpendapat. Toh, semua resiko, tanggung jawab, dan konsekuensinya, ya tentu saja orang yang berpendapat itu. Kita tidak bisa menahan-nahan, kita tidak bisa melarang-larang ketika orang punya pendapat. Dan perbedaan yang terjadi, perbedaan pendapat di Indonesia ini memang sepertinya sangat sulit untuk terjadi. Ketika terjadi perbedaan pendapat, tentu saja kita dianggap melawan, dianggap sebagai provokasi, dianggap sebagai tukang fitnah, dianggap sebagai penyebar kebencian, dan lain sebagainya. Ya inilah fakta historis Indonesia yang sudah sekian lama dijajah Belanda. Kita tetap saja menjadi seorang bekas jajahan. Kelihatannya kita merdeka, kelihatannya kita free, demokrasi, dan lain sebagainya. Tapi pikiran kita, otak kita, jiwa kita tetap terpenjara dalam sebuah dogma, terpenjara dalam sebuah doktrin yang kita sendiri susah melawannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.